Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak, kita masuk dulu ke khulasah ta'zimil ilmi. Ya, upami dalam pertandingan kita tensinya menurun dulu, Pak. Gitu. Karena kita akan memasuki eh, satu ilmu tentang berkaitan tentang jenazah. Jadi karena ini ilmu berkaitan dengan hak-hak manusia, makanya kita selangi dulu dengan ini. Ya. Khawatir di dalam mencari ilmu ada hal-hal adab-adab yang belum terpenuhi. Kedua, ilmu itu akan hadir jika seluruh unsur di dalam diri manusia itu ada dalam mode on. Jadi kalau dalam berilmu Bapak masih dalam mode off, itu mual tiasa katampi, Pak. Itu mual tiasa katampi. Makanya netralkan dulu, ya. Netralkan lah. Upaya motor ulah kana gigi hiji lah. Ieu teh bade ka gigi opat elmuna, maka dinetralkan lah. Bagaimana ke depan proses dalam mencari ilmu ini adalah Bapak memahami rangkaian tujuan akhir. Ya, rangkaian tujuan akhir Bapak beri ke mana? Jadi apapun ilmunya, tetapi Bapak belum mengkondisikan mode on atau Ibu belum dalam mengkondisikan mode yang siap, maka paling tidak ada beberapa hal yang harus Bapak ketahui. Karena berkaitan dengan ilmu, maka berkaitan dengan sumber. Ya. Karena berkaitan dengan ilmu, maka berkaitan dengan ahli ilmu. Nah, Bapak ahli ilmu, Pak. Ahli ilmu. Jadi kalau Bapak hari ini terus mengikuti kajian, tetapi belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang dosa, gitu. Mal biasa, Pak. Gitu. Jadi perkara sholat mah teras, tapi nggak dosa mah teras, oke. Ilmu mal tiasa sumbing ilmu. Gitu. Karena seperti doa, ya, doa itu akan ijabah ketika makanan pakaiannya itu halal. Doa nyambung dah Allah, Pak. Ilmu juga sama. Hati, pikiran, jiwanya harus netral dulu, harus bersih dulu. Itu makanya ilmu ini akan disampaikan dalam keadaan sadar. Maka dalam kondisi manusia secara fisiologis dan fisik itu sebetulnya unik, Pak, manusia itu. Bapak, iya sarumping rembeg ya subuh. Ada hawar apa ini? Ini kenapa bisa bisa apa namanya bisa menghadiri keadaan sadar? Bapak terpaksa? Sugan ku tadi paksa, ayo ke masjid, paksa tuh? Tidak kan? Siapa yang menggerakkan itu? Allah kan? Bagaimana cara merasakan Allah dalam jiwa kita bisa dan hadir hari ini bisa tergerak dan berkumpul? Kenapa? Jiwa kan? Nu mana jiwana? Hati. Yang mana hati ya? Di dalam jiwa manusia betul, Pak. Hati digerakkan darah, darah digerakkan hormon. Awas. Hormon tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, tetapi ada yang mendasari apa yang kita makan. HD, Pak. Makanya di dalam hormon itu kan seueur tuh, ya. Dalam kebahagiaan itu kan ada hormon dopamin, ada hormon serotonin, ada hormon eksitosin, ada hormon laris teh bagi. Ya bagian bab tentang psikologi. Ada hormon juga endorfin. Kemudian yang terjadi hari ini
kenapa seorang ibu stres melihat anaknya melakukan kejahatan? Karena di dalam jiwanya itu diselimuti oleh hormon kortisol. Gitu. Hormon stres. Jadi kalau orang asupannya yang didengarnya buruk, yang diterima secara jiwa, secara fisiknya buruk, maka akan timbul hormon kortisol, hormon stres, depresi, akhirnya tidak bisa berpikir. Itu. Akhirnya apa? Akhirnya seorang ibu mengakhiri dirinya karena ninggal murang kalina kitu tah si teh gitu. Ya. Maka itu bisa kita rasakan bagaimana proses Allah menggerakkan hati manusia melalui cairan. Cairan masuk ke dalam darah, darah yang membuat dan membangkitkan semangat. Nah, itu. Eta mah bagian karena psikologi tapi tetap harus dibaca, Pak. Tetap harus dibaca. Apa hubungan dengan ilmu? Hubungan dengan ilmu itu kita digerakkan dengan satu cairan yang ada dalam tubuh kita. Apakah hormon mendominasi cairan darah? Tidak. Namun hormon mendominasi, jadi secara liter pangseurna hormon itu, Pak. Justru yang paling banyak adalah darah. Di dalam darah ada air. Kenapa manusia perlu air? Eta, Pak. Jadi si darah teh ketika pembuluh-pembuluh darah kan sok aya mempet, berarti kurang cair tah. Gitu. Khawatir nanti ada penyumbatan yang terjadi ada penyakit. Tuh gitu, Pak. Jadi di dalam majelis ilmu ini tidak ada pemisahan ilmu dunia, tidak ada pemisahan ilmu agama. Jadi kalau hari ini Bapak belajar memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia, berarti kena diajar deui, Pak. Gitu. Nah itu ilmu level mana itu, Pak? Terus gitu loh, Pak. Netralnya netral. Nah, ini yang bisa menjadi pengantar dulu. Ayeuna bulan kahiji Hijriah, kita akan mempersiapkan bulan 9. Bulan 9 Saum. Jadi rencana seorang muslim itu kenapa Allah buatkan tahunnya berubah, bertambah, bulannya gitu-gitu kan ya. 12 bulan mulai gitu ya. Kemudian dalam satu bulan itu 29 30 upami Hijriah. Kemudian diulang satu pekan dari Ahad sampai dengan Sabtu gitu wedenya. Itu pada dasarnya untuk kita mempersiapkan ibadah apa lagi yang saya harus siapkan. Itu. Kunaon ibadah saum teh karek ge kamari saum teh ayeuna bade jelang saum deui. Itu dipersiapkan tidak? Inilah yang dimaksud bagaimana tataran teknis praktis surat Al-Hasyr. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itu Quran teh pakaian urang. Makanya Quran itu secara fisik akal manusia itu diterima, Pak. Tidak ada yang menolak Quran. Sekalipun orientalis, perkara Quran mah paham, Pak. Ya, pahamnya secara ilmiah benar gitu. Secara ilmiah benar. Bahkan Nabi SAW kan memperkirakan begitunya. Kunaon Nabi ngajarkan terakhir teh akhlak. Margi bakal rusak teh akhlak teh gitu. Nah, inilah satu ilmu yang harus dipandu dengan wahyu. Upami ilmu tidak dipandu wahyu, maka tidak dipersiapkan jiwa. Kenapa Al-Quran? Al-Quran lebih banyak ke jiwa, lebih banyak ke akal, lebih banyak ke fisik. Sadayananya temannya. Tetapi ada yang lebih dominan, ya, yang ada dominan. Ketika manusia dihadapkan bahagia ya terus, tanpa ada stres, tanpa ada sedih, tanpa ada kecewa, maka menutup dirinya untuk tidak mau kecewa. Makanya persiapkan, Pak. Tah, kumaha tataran teknis zikir. Tah, zikir keur Bapak nuju caralik teh, Pak. Mode on zikirnya aktifkan. Itu. Agar kemudian Bapak teh tidak kosong jiwanya. Bapak nuju damal teh dugikeun ka berat.
Nah, mode seperti itu aktifkan Pak zikirnya. Gitu. Dalam berkendaraan, ya kita mah sudah benarnya, benar sesuai dengan rambu-rambu, titip pengker gitu. Khawatir begitu. Ketika kita dalam mode zikir, itu, maka kalimat-kalimat itulah yang menjadikan diri kita ini tenang. Gitu. Sebenarnya. Nah, hari ini kita masuk dulu. Ini kitabnya sanes kita, ini sanes kita banyak Pak. Baginya khulaso. Itu ringkasan. Terus diringkas. Rencana teh pada kitabul ilmi tetapi terbal, Pak. Gitu. Halaman teh dugi dika 500, 300 pada rengse iraha gitu. Karena ini adalah tataran teknis, di sini ada apa? Ada satu bab tentang mendahulukan satu ilmu yang menjadi penting. Itu. Yang penting nu dipakai yang dipakai. Nah, ini kita dahulukan dulu ini. Nah, kita akan masuk pada halaman pertama. Iya puntennya, itu fotokopiannya sekedik, margi tapi sabar pagi Jumatannya, ngintun teh asar tuh. Abdi teh milari buku itu teh sambil nampi daftar ulang kurang kali 200 siswa kunjungan tosan milarian buku ieu kengeng tah dipasihkeun ka fotokopian tadi maghrib maghrib kemari terus reaksi da fotokopiana tutup tebus 8 jadi itu tiasa seueur. Jadi nanti buku ini mudah-mudahan 1 bulan saja karena ada yang kita akan persiapkan untuk kajian ilmu jenazah itu paling tidak tatarannya bulan kedua sampai dengan bulan 7 lah ya, bulan 8 persiapan ilmu tentang saum. Nah gitu. Nah, terus Pak kurikulumnya, terus ya, nah, biar otak mempersiapkan. Gitu. Ya, gitu. Pilih dan sanesman tadi dijelaskan Pak tujuan intrinsikna. Ada intrinsik, ada ekstrinsik Pak, di dalam ilmu pedagogis. Jadi abdi memakai jalur itu Pak ya. Gitu. Baik, memuliakan ilmu kitab nate Khulasatu Ta'zimil Ilmi karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Nu kabari mah bin Abdullah Al-Utsaimin gitu. Nah, ya jalur-jalurna sami sareng Profesor Syekh Abdul Badr. Oh, sami. Oh, sami guru. Oh, guruna eta teh murid. Oh, Samin. Oh, gitu. Oke. Jalur-jalurna kayak Ibnu Taimiyah ya. Nah, gitu. Jadi, Bapak harus paham jalur sanad ilmu. Bapak kalau ngecek tentang Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin di Wikipedia, ini seorang murid yang mempunyai guru 1000. Ya. 1000. Bapak tahu guru seberiji. Ya, orang mah rengse nikah teh atas banyak tidak berguru kepada guru. Iya mah 1000 Pak guruna teh. Ya, guruna 1000. Aya guru ilmu hadis, aya guru ilmu fikih, aya guru ilmu Al-Qur'an, aya guru wah gitunya. Nah, hari ini Bapak dipersiapkan otak Bapak untuk bisa mengkaji seluruh ilmu. Itunya, makanya dinetralkan dulu di kitab ini. Kenapa mengambil kitab ini? Iya nu gambil ku abdi. Nu gambil ku abdi. Sareng nu gambil ku Bapak. Karena netralisir buku ieu nya aya Arabna, nya aya terjemahna. Tas aya ya. Nah, jadi sahalaman Arabna, sahalaman terjemahna. Gitu. Jadi Bapak teu bingung kanggo memikirkan itu naon artinya. Baik Pak, kita mulai di halaman 5 pengantar. Ini disampaikan oleh pengantar terjemah. Terjemahnya adalah
oleh Ustadz Abdullah Zain LCMA. Nah, LC teh lulusan Azharnya. Biasanya lulusan Azhar mah jadi Al-Qur'an mah wayahna kedah hafal katalar gitu. Kemudian ngambil studi Al-Qur'an gitu. Jadi mahasiswa Azhar mah ngaos Qur'an teh buku tafsir gitu. Ya sih. Sana lulusan Cipaganti sana. Yes. Di dalam pengantar, beliau menyebutkan Abdullah Zain ini ada seorang ulama Imam Malik. Imam Malik teh lahirnya di Madinah. Beliau asli orang Arab. Upami Imam Abu Hanifah itu non Arab. Ulama yang lahir dari Persia. Ya. Orang Persia. Beliau orang Persia teh daerah mana Pak Ki? Iran. Nah, gitu. Jadi di Iran teh pernah ada ulama namanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi teh ya di Iran. Jadi Iran itu salah satu ini ya Imam Abu Hanifah lahir di sana. Nah, Imam Malik mah di Madinah. Imam Malik ini seorang anak yang dalam keadaan berkecukupan. Jadi ente kekurangan. Nah, Imam Malik ini di dalam sejarahnya ya jadi karena dia berkecukupan, dia mampu belajar kamana wae Pak belajar teh. Bahkan Imam Malik ini kantos banyak CF Pak tah bekal teh. Dina kitab Ta'limu Ta'lim syaratna kengeng ilmu teh kedah gaduh bekal. Ari bapak ka dia gaduh bekal. Gitu. Jadi syarat ilmu teh kedah gaduh bekal. Bilih bapak gaduh murang kali di pesantrenkeun di sakolakeun dugikeun ka S3 sing ageng-ageng bekal. Gitu. Margi barangkali upami di piwarang nyelerean ilmu tapi teu dipasihan bekal, nah, maka akan merasakan kesulitan. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dia akan mengambil sesuatu yang tanpa hak, sedangkan ilmu itu tidak boleh mengambil, memakan harta-harta yang haram. Tidak boleh. Makanya salah satu diterimanya ilmu harus bersih dulu. Pakaian, makanan, rumah. Rumah ge kade Pak. Rumah itu harus jadi pondasi yang pertama untuk mengajarkan kepada anak kelas. Yang terjadi TH apa? Pembiaran salah, perbuatan salah dibiarkan, perbuatan pola asuh dibiarkan. Sejak kecil ageng weh teu tiasa ditahan. Gitu. Jadi balik lagi Pak. Bapak gaduh background latar belakang pendidikan apapun, bab nu kieu mah kedah gaduh. Gitu. Wih deui karena satu tujuan kehadiran taklim ini adalah memfungsikan kembali peran-peran rumah. Nah, engke mah barangkali Bapak, Pak Yusuf barangkali sebenarnya Pak. 5 kesadena ka dieu gitu. Ya, Bapak setiap di sini punya anak yang 4, yang 5, ka dieu pangariung deui Pak. Gitu. Jadi nun raskeun Masjid Al Kausar teh barangkali ibu gitu. Ulah barangkali sanes satu. Dipersiapkan Pak. Jadi fungsikan kembali. Nah, Bapak ayeuna kan ayat hadis naon Pak kita. Orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Liyuballighul ghaib. Disampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nah, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Al-Qasim, salah satu murid dari Imam Malik, ya. Imam Malik itu pernah menjual atap rumah. Dugikeun ka CF bekal. Murang kali kan aya anu karosnya. Naon murang kali skripsi teh dugikeun ka CF sawah tah. Gitu. Hektar sawahna teh da satumbakna teh mirah. Ya, 100.000. Kamu di luhur di ujung gawir bisa nya dugikeun ka 80 tumbak mah nya 10 juta. Gitu. Kan Bapak gaduh tanah di Majalaya 80 tumbak 10 juta Pak. Jadi satu tumbak anu pengkaran abi itu kan 115 juta. Padahal ka Bangkok.
Tuh. Dugikeun Kang Ical atap bade kumaha ta bumina. Nah, Imam Malik tuh. Kisah ini dinukil dari Ibnu Abdul Bar dari Jami al-Bayan al-Ilm. Kemudian Imam Bukhari Pak, ya. Imam Bukhari teh dugikeun ka teu tiasa kaluar bumi. Tuh, Pak. Ulama teh Pak. Urang lain ulama. Cuk seueur. Ibu, sabari hiji ibu gamis di lemari ibu. Bapak sinjang sabari Pak. Oh. Imam Bukhari mah teu tiasa kaluar bumi. Tegaduh, Pak. Tuh ya, tegaduh. Yang nutup aurat teu aya. Naon tah sibuk ku ilmu. Ibnu Taimiyah terang. Ibnu Taimiyah itu tidak menikah, Pak. Tanya paginya. Tidak menikah, Pak. Tuh. Ilmu Pak. Itu, ilmu. Ini dia sudah menemukan jati jiwa diri manusia itu haus, Pak, ilmu. Ini akhirnya Bapak nonton scrolling ibu scrolling TV di pilihan mana ya? Ya, hari Senin episode atau tayangan mana ya? Jadi kalau hari ini ibu disibukkan dengan tatapan layar, bukan tatapan buku, gitu. Makanya hari ini mengembalikan lagi jiwa-jiwa semangat para ulama dalam ilmu. Terus gaduh sabari hiji ya perpustakaan Al-Kausar. Gitu. Lomari ngan tilu nu hiji nu pengageungna nganggo sajadah sareng mukena. Gitu. Nah, maka dipikirkan lagi, Pak. Jadi Al-Kausar menjadi bentuk cerminan bahwa masyarakatnya bisa berilmu tinggal lemari Al-Kausar. Gitu. Madrasah Ageng aya buku nanti. Ingat Pak, jadi ini mengembalikan satu semangat-semangat para ulama. Terang Pak, ulama gaduh hartos. Pada amalan tegaduh, keahlian secara teknik tegaduh, tapi gaduh hartos. Pensiunan. Ulama mah gaduh hartos. Nah, nulis kitab. Terus di kilo. Gitu. Bu. Ya. Ibu kantos ngadamel buku? Nyusun buku? Penyusun buku hari ini punya uang kapan? Upami buku pelajaran gaduh artos nate tahun ajaran. Nya, dak kayak calula. Buku pelajaran pasingin ka sakola satahunan kan? Orang tua ibu nya nyicil ka sakola satahun kan? Jadi 1 juta teh dicicil satahun. Gaduh artos nanti beres tah sakola rengse gaduh artos penyusun buku. Sedangkan kehidupan sehari-hari tahunan, bulanan, harian. Gitu. Nah, ulama teh gaduh artos gitu. Tadi Pak, ya aya deui tah ya Muhammad Tarikh Al-Baghdad Sa'lab rahimahullah belajar nahwu bahasa Arab selama 50 tahun, Pak. Tuh, belajar bahasa Arab 50 tahun. Bapak belajar bahasa Arab 5 hari? Mundur. Aduh, kemana ya Pak semangatnya ya? Nah, makanya penting dinetralkan dulu, Pak. Ya. Bapak teh pada tuang rawas, tetapi kondisi Bapak dalam keadaan tidak siap. Dinikmati tidak? Tidak, Pak. Makanan mahal jika Bapak dalam keadaan wareg, Pak. Mahal, Pak. Tidak ada kenikmatan. Ilmu juga begitu, Pak. Tadi ya, Muhammad bin Yunus, ya. Di kota Anjena di Basroh. Berguru, sabaraha jumlahna, Pak? 1180 genep. Tuh. Cik 1180 genep upami diusiakan 60 tahun bagi bulan. Sabaraha sabulana gitu. Nah, tadi Ikrimah teh muridna Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas teh seorang santri Nabi nu didoakeun ku Nabi. Naon? Allahumma faqihhu fid din. Allahumma
faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Praktekkan kamu barangkali, Pak. Ya. Dek sini, Dek. Sini, A. Mas sini, Mas. Nah, Bapak mau doa dulu. Pegang. Pegangnya ke mana? Tadi. Pegang kepalanya. Karena pusat sadar ada di otak. Ya, pusat sadar ada di otak, Pak. Itu barangkali hese wae, ya, terus nikah. Gitu terus hese ka masjid ka dieu. Gitu. Pegang otaknya. Tetapi disampaikan dengan lembut. Ya. Awas ya. Satu sikap, jika sikap yang ditampilkannya lembut, maka hasil outputnya juga akan lembut. Tapi kalau kasar, keras, maka outputnya juga keras. Itu punya? Nah, ada ya punya. Kemudian kenapa kita disuruh untuk kaulan karima, kaulan baligo, kaulan layina, gitu. Karena hormon itu menerima dari kata-kata. Tuh, ya. Akhirnya Bapak kedah liren, Pak. Ya, ngalirenan kata-kata kasar, kotor, negatif, buruk. Nah, gitu. Jadi praktek bekal kabumi kita, Pak. Nah, Ikrimah teh dugikeun ka di talian tah, Pak. Sampeana teh. Gitu. Bapak hoyong ilmu ku abi di talian sampeana bios. Itu tuh saat belajar kepada Ibnu Abbas tentang Quran dan hadis. Dugikeun ka akhir proses nate panjang tah, Pak. Pada saat itulah Ikrimah menjadi ulama. Ikrimah teh laki pambeget istri. Pambegetnya. Tuh. Oh, anak Abu Jahal. Wah. Tuh, Pak. Ikrimah teh putrana Abu Jahal. Ternyata ada anak dari sosok Abu Jahal. Luwikeun aya suratan naon, Pak? Alhabnya. Tuh, gitu. Jadi anak soleh ulang. Jadi kesolehan tidak diwarisi oleh ayah soleh. Walaupun namanya soleh. Awas. Tetapi bisa jadi anak soleh bisa akan lahir dari keturunan yang salah. Gitu. Tetapi memungkinkan lingkungan soleh itu akan melahirkan suatu keturunan yang soleh. Tuh banyak. Nah, tuh. Makanya nanti di dalam Al-Quran ada kata zaujah, ada kata imro'ah. Ya, pasangan sama. Ya, sama nanti. Ada perbedaan. Makanya dalam Quran surat At-Tahrim itu ada gambaran pasangan-pasangan yang di situ disebutkan istri soleh ayah, istri soleh suami salah, istri soleh istri salah, gitu. Istri salah suami salah, ya istri soleh suami soleh, oh gitu, ya. Nah makanya hari ini adalah Pak, jangan banyak komentar ke orang. Jadi menjadi cermin. Jadi pengajian ini bukan untuk mengomentari orang. Adanya. Jadi kalau Bapak sekarang sudah punya ilmu, kemudian lebih mudah mengomentari orang, berarti lepat ngawasnya. Padahal maksudnya adalah untuk cermin. Gitu. Ibu ada cermin? Terus sabaraha kata berbicara dengan cermin. Kamu ini salah ya. Sok tunjuk-tunjuk pakai cermin. Pemi Bapak tidak bisa mengomentari diri sendiri, anu cermin we, Pak. Bapak kado HP, balikan Pak layarna. Nah, Bapak tunjuk-tunjuk ke HP-na. Gitu. Kapan kamu soleh? Kapan kamu sholat ke masjid? Kapan kamu bisa mengistiqomahkan sholat subuh? Carios kan Pak, diri Bapak teh. Gitu. Nah, ya. Nah, itu pengantar. Maka nah ini sini menderitalah mereka. Maka ini banyak kejadian-kejadian yang disampaikan oleh penulis. Ya. Terus Pak, eta di penerjemah Abdullah Zain. Kita masuk pada
daftar isi ieu teh sadayana ada 20 prinsip. Maka 20 prinsip ini kita bagi dalam waktu 1 bulan. 1 bulan upami normal berarti genep pertemuannya Pak Yusuf. Gitu. Berarti 20 bagi genep Pak. Aya nu 3 opatnya. Gitu. Nah, itu banyak. Kita masuk pada prinsip pertama, Pak. Nah, prinsip pertama nu Arabna 16, anu terjemahna 17. Jadi buku ini cukup untuk kopiannya yang ada. Kemudian nanti selanjutnya Bapak menggunakan ponsel. Berarti sekarang Bapak menggunakan ponsel untuk islamisasi ponsel. Gitu. Ya. Di Islam bukan Pak ponsel ya Pak. Bisi Bapak terang islamisasi ponsel di sahadatan gitu. Maksudnya gini Pak, banyak melihat layar yang di dalam ponselnya itu Quran, buku. Itu maksudnya banyak. Ya, pilih Bapak salah memahami. Nih, ini muqaddimah penulis. Sah penulisnya berarti Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Gitu. Nah, di dalam muqaddimahnya halaman 17-nya. Masih muqaddimah ini nih teh. Ya, wes banyak muqaddimah heula. Nah, muqaddimah jadi penulis menyebutkan ini adalah ringkasan kitab saya. Jadi ulama mah diajar ngitab teh akhir nama dihulasoh, diringkas menurut pemahaman pribadi. Kapungkur abdi nalar sorop utama-tama apa 12 bab teh mujarod genep mazid 12 bab ya. Nu pesantren sekarang banyak. Jadi nu atas kahatalar teh ditulis deui ya. Fa'ala yaqulu fa'alan fa wa fa'ilun. Tadi ditulis deui Pak dengan pemahaman kita. Ayeuna Bapak hasil hari ini Bapak tulis Pak. Walaupun satu kalimat ketik we Pak lah. Ketik hari ini saya mendapatkan apa ilmunya? Apa yang harus saya praktekkan? Nah, ketik Pak. Kepada siapa ya saya harus menyampaikan? Ketik Pak. Gitu. Mudahnya, sederhananya. Nah, ini adalah kitab ringkasan. Tujuannya untuk dihafal, kenapa itu? Dihafal. Kenapa? Karena al-hifzu ba'dal al-fahmi ba'dal hifzi. Nah, non Pak? Al-fahmi ba'dal hifzi. Paham itu setelah dihafal. Gitu. Ya, iya unsur-unsur ilmu ya. Pilih Bapak teh sumping we hungkul gitu, tapi mode-mode on yang ada dalam hati tidak off, tidak on, masih off gitu. Mode-mode akal masih off, tidak on gitu. Mode-mode lisan untuk bisa menyampaikan masih off, belum on gitu. Nah, ini juga disertai dengan contoh. Nah, gitu. Di akhir fa as'alullaha li walahum tuh didoakan apa ku penulis Pak, semoga Allah mengaruniakan saya pada mereka, berarti Bapak, mereka itu berarti orang ketiga, siapa? Kita Pak. Ya. Untuk bisa istiqomah memuliakan ilmu. Ingat Pak, keberhasilan ilmu ada pada satu kata, memuliakan. Gitu. Jadi jujur teh sanes nyarios wae. Jujur teh aya dina kapasitas ilmu. Jadi Bapak kalau jujur berarti Bapak sesuai dengan ilmu. Gitu. Jujur karena ilmu. Nah, Ustaz Eka tah almarhum Allah yarham. Sep jujur karena ilmu mah hese sep. Gitu. Nah, istiqomahkeun salat rawatib anu 10 sareng 12. 4 rakaat sebelum zuhur kata Nabi 2. Eta teh hese. Jadi jujur karena ilmu teh hese praktek nama. Kumargi hese tah minta doa kepada Allah yang menggerakkan menjadi lancar Allah. Ras 18 dan 19. Ini juga bentuk daripada
Itu mana akhirnya? Oh, ya, masih pengantar juga ya. Nah, halaman 18 dan 19, 18 Arabnya, 19 terjemahnya. Jadi, kadar ilmu itu tergantung pada kadar pengagungan hatinya terhadap ilmu. Jadi Bapak, Kadek, upami ayah, Ustad, ayah, Syekh, ayah, siapa dia? Bahasa-bahasa yang lain. Itu ya. Adek jangan dalam hati kamu Ustadz anu tidak boleh Pak, tidak boleh gitu. Walaupun saya juga secara pribadi banyak berguru kepada ormas-ormas gitu ya, itu tetapi tidak boleh ya, tidak boleh begitu Pak, karena pada dasarnya ilmu itu yang menjadikan diri kita adalah bisa melihat bagaimana keikhlasan hati etanuh susah. Upami sudah masuk pada keikhlasan hati, maka dipastikan ilmu akan cepat menangkap. Dugikeun ka Al-Hafiz Abu Muhammad ya Ad-Darimi rahimahullah seakan-akan mengisyaratkan tersebut, Pak. Nah, entah kalimatnya. Tuh. Jadi hati itu jangan kosong. Maka hati itu harus isi dengan ilmu. Makanya kadek Bapak anu belajar hari ini di usia hari ini hati-hati Pak ya, hati-hati. Jangan sampai terkotori dari penyakit hati. Maka kayak kalimat apa tuh bagus tuh Pak ya. Di dalam kalimat di pengkeren truk abi macara untah hari ini. Bagus Pak kalimatnya Pak. Ayah gitu. Jadi teguhkanlah hati agar orang yang iri sakit hati. Gitu. Nah, berikutnya halaman 20. Terjemahnya 21. Maka ya kalimat ya ini juga dibahas terkait tentang mengakhiri Ad-Darimi ya, Ad-Darimi dalam musnadnya mengakhiri ke bukunya itu dengan memuliakan ilmu. Tuh. Kitab naonnya nu ujungna adab. Bulughul Maram teh jami kitabul jami itu teh adab teh. Kitab Bulughul Maram akhir pembahasannya adab. Terus kitab Sahih Bukhari awalnya tentang permulaan wahyu, ujungnya ilmu. Gitu, Pak. Jadi buku yang disusun oleh ulama secara daftar isi itu bukan tanpa sebab, Pak. Itu harus dibaca dulu. Makanya beli Bapak meser buku, bacalah daftar isinya. Di situ ada satu alasan ulama menyimpan bab-bab tertentu. Nah, terakhir Pak di halaman 20 itu di kalimat la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak memuliakannya. Gitu. Jadi Bapak hari ini teh ku ilmu, Pak. Bahkan ada kalimat gini, Pak. Manusia jika manusia menjaga harta, apakah harta bisa menjaga dirinya? Tidak. Tidak. Tetapi kalau manusia menjaga ilmu, maka ilmu akan menjaganya. Gitu. Dugikan kaki ya Pak dalam hadis Pak. Ada seseorang yang beribadah puluhan tahun tanpa pakai ilmu, itu dikalahkan dengan orang yang beribadah 1 detik dengan ilmu. Gitu. 1 detik jalmi anu ibadah ku ilmu, takbirna terang Allahu Akbar, tetapi anu tidak berilmu hanya lisan saja Allahu Akbar dan gerakan saja.
Makanya ibadah sholat itu kenapa penting dengan ilmu? Karena akan berimbas pada nilai. Disaurkan dina Quran surat Al-Zalzalah, Pak. Ya, eta teh timbangan, Pak. Ya, timbangan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin bahwa syarran yara. Eta teh timbangan nilai selama kita dunia itu tinggal nilainya, Pak. Itu. Tinggal nilai. Maka yang menjadikan manusia itu mahal karena nilai. Ya, karena nilai. Ilmunya gitu. Tos, Pak. Nah, akhirnya tiasa karena prinsip pertama. Muka anda iraha itu prinsip pertama. Ternyata aina 10 menit, Pak. Pertama adalah al-maq'adul awwalu tathiru wi'a'il ilmi. Yang pertama, prinsipnya apapun ilmunya, mau ilmu dunia ataupun ilmu agama, pertama membersihkan wadah ilmu. Wadah ilmu itu mana, Pak? Hah? Hati. Ayo naon wadah hulu ya. Wadah ilmu teh iya. Tuh, gitu. Jadi, Pak Kade kan ayahnya salah satu tempat naon eta teh? Anu masakna teh nonis tapi di peci. Cibadak teh kan, Pak. Ya tak gitu. Halal kan ya? Halal kan eta teh. Kan dugikeun ka apa namanya salah persepsi gitu. Ketika identitas ini menjadi identitas agama, walaupun di dalam jiwanya bukan agama, bukan Islam gitu ya, tapi kan dilihat bahwa itu adalah dia beragama. Jadi ini bukan ciri, ya, bukan ciri. Tetapi ini bisa menjadi kontrol diri, gitu. Kontrol diri. Maunya di peci cari osnak itu. Nah, gitu. Beli bapak tadi ya, beli bapak hoyong diajar sok we Pak, ka mana-mana di peci gitu. Didoakeun gitu Pak. Ajengan sok. Nah, bersihkan dulu Pak wadahnya. Ayeuna teh nuju dibersihkan wadah Bapak. Gitu. Nah, wahwa apa? Al-qalbu Pak. Gitu. Wadah ilmu itu adalah hati. Ya, makanya hati itu akan masuk ketika ilmunya itu yang diterima hatinya bersih. Bersihkanlah hatinya. Jadi Bapak teh ka dieu nyana kape status lah. Bias tuh Pak? Wios. Wios. Tetapi lurus pada satu niat kebaikan saja. Ulang banyak. Status itu boleh Pak. Selama hari ini banyak status-status yang secara angka algoritma itu 1000 tah keburukan, tetapi kebaikan nolnya. Aku Bapak isian tak angka eta. Gitu. Lurus pada itu. Gitu. Abdi ge sami Pak. Nyimpen video teh di IG sareng YouTube teh nyimpen. Suatu waktu abdi bakal ngadangu ceramah abdi. Gitu. Ayeuna Bapak ngadangu abdi, ayeuna engke mah abdi ngadangu abdi nyalira. Jadi niat abdi adalah nyimpen video, abdi bakal didangukeun deui. Bukan pada followers, bukan pada subrek, subscribe, bukan. Gitu. Ya. Nah, faman arada haya zatul ilma fal yuzayyin batinuhu. Barang siapa yang ingin meraih ilmu, maka hiasi batinnya. Itu wa yutahhir qalbahu min najasah. Maka sucikan hatinya dari kotor. Iri hati, dengki. Lagi Pak. Ya. Moral itu banyak, cuma kade Pak. Akan ada terus bisa dimusnahkan nggak penyakit hati? Bisa tidak dimusnahkan? Yang bisa dikendalikan. Kendalikan. Karena hati ini bertugas untuk mengendalikan. Satu sisi perbuatan buruk itu diperlukan. Ya, diperlukan. Satu sisi diperlukan. Tetapi satu sisi akan
merusak. Gitu. Makanya kendalikan Pak. Nah, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbi an-nazifi. Ilmu adalah permata yang indah, tidak layak untuk ditempatkan kecuali hati yang bersih. Tuh, Pak. Tenang we Pak, no ilmu Pak, terus disiapkan tuh ku Pak Iwan, panci. Sa panci Pak disiapkan we Pak. Bekal Bapak sanes. Bekal Bapak sanes. Dipangyiapkan bekalna Pak. Tuh Pak, Allah akan menggerakkan hati orang-orang yang baik. Itu Pak. Nah, ieu teh agar Bapak senang Pak, agar Bapak tentram ngawas di alka Ustaz. Gitu. Jadi ada Pak niatana bade milarian tuangan ti panci. Nah, kadinya Pak. Ada ya Pak tujuannya. Tetapi Bapak juga berkesempatan ngisi artos tina panci kanggo ngagentos deui. Ah, gitu. Gitu ya. Paham Pak? Gitu. Tah ilmu mah kedah gitu. Jadi harta jangan menguasai ilmu, tapi ilmulah yang menguasai harta. Janganlah harta menguasai jiwa, tetapi jiwa kita harus menguasai harta. Jangan, apalagi Pak, ya. Ini kalimat-kalimat nu hese ya teh Pak. Abdi milihan kata teh hese gitu. Gitu. Ya teh kalimat nu mana ya anu pas karena cepil Bapak teh nu mana ya gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa menyetarakan perkataan usia Bapak itu. Tapi bisa bagaimana? Gitu. Jadi Pak beladan ilmu di tempat sana sama. Jadi tuluy we gitu Pak. Terang di penggertepanya gitu. Salat teh aya kana di jalan, dimulai salat teh. Antosan heula gitu. Dugikeun ka tiasa masuk sap. Itu Pak salat teh. Eta teh ilmu teh Pak. Ieu mah imam teh dipengker kene di lawang berjalan. Ieu hiji nyalira Allahu Akbar. Antosan heula. Itu ilmu Pak. Mohon. Sama juga, nah harus ilmu juga sama. Bapak teh can siap ya teh nampi ilmu janazah teh dipaksakan ku abi. Sedangkan Bapak masih ada polemik dalam bag-bagan ngamandian. Gitu ya. Masih ada polemiknya, masih ada perselisihan para ulama. Gitu. Dipaksakan ku abi. Abi tidak bijak, Pak. Gitu. Maka ilmu itu harus bijak. Jadi ilmu teh Pak, akhir-akhir nama bukan pintar. Ilmu itu lama Bapak berguru, banyak Bapak buku yang dibaca, bukan pintar tujuannya, tetapi bijak. Itu. Nah, upami tos bijak mah raos, Pak. Makanya kebijakan ini atau bijak-bijak ini harus sampai di ruang-ruang rumah. Sebados apa? Kurang kali keluar teh, tah gitu. Ya, tidak khawatir. Nah, maka kesucian itu diukur oleh dua hal. Satu, thaharatuhu min najasah as-subuhat. Yang pertama, hati kotor itu dari subuhat. Kemarin saya sampaikan subuhat itu berkaitan dengan agama. Ya, dengan nilai-nilai keimanan. Subuhat tentang halal haram. Ieu teh halal, ieu teh haram. Pak ulah ngemot gitu, Pak. Jelas ieu halal gitu, Pak. Bapak apa ragu-ragu kantun we, Pak, gitu. Beres, Pak. Gitu. Maka kalau jiwa manusia masih bingung Bapak teh, bingung mananya ieu teh halal haramnya. Gitu. Fatwakan dengan diri Bapak, iya halal itu.
ya haram. Ini berkaitan dengan subuhat. Satu, hati itu jangan sampai ada kotoran subuhat. Ini adalah proses, Pak, proses ilmu. Bapak ketika Bapak belajar ilmu, Bapak harus paham mana halal haram, mana dosa pahala, mana baik dan buruk. Mana dampak benar, mana dampak yang baik, mana dampak yang buruk. Emot tak, anggo Pak kepalanya. Jadi sanes ditutup mulai ku peci. Jadi pakai akalnya untuk berpikir. Itu tarik ting tuh itu. Kirang tarik. Si tarik ting waduh. Ini tarik ting. Bisi bapak teh majarkan nggak pasti jika dicarekan. Ente Pak. Satu itu ya. Kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Yang kedua itu adalah bersih dari kotoran syahwat. Syahwat itu nafsu. Keinginan yang melampaui dari batas kebutuhan. Awas Bu ya. Keinginan yang melampaui batas kebutuhan. Penghasilan lebih besar pasak daripada kebuang itu. Ya itu sering check out lah. Ada saldo 1.000 geura Bapak teh. Cik Bu Haji teh. Shopee check out ada saldo 100.000, ari ibu check out 1 juta. Cobi kumaha teh ngemutan Bu? Gitu ya. Sering scroll tuh dah. Iya, ibu mah di bapak mah tuh jadi rencanakan scroll Shopee teh anjing aya ya. Ya, untuk check out doang gitu teh. Ya. Siang aya. Ya. Panas pas COD datang Pak dan murang maring Bapak ya. Ibu keluar belanja ketemuan Bapak naon aya COD Pak. Aduh kumaha itu. Jadi Bapak numpang bayarkeun. Pak, tinggal hadisna Pak. Ya, sering didugikan ku abdi banyak. Hadis dari riwayat Muslim ya aya di tafsiran surat Al-Baqarah duka ayat mana ya abdi hilap. Kantos abdi belajar sareng Profesor Endang Sutari. Ya. Profesor ajeuna ngajar hadis. Abdi pas ka bagian ieu Pak, bagian menelisik hadis ini sanad. Jadi membuat pohon sanad kaluhur dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ada ya Pak. Allah mah teu ninggal rupa Bapak. Bapak bade caludih teu ada masalah. Bade kasep teu masalah. Ya. Wa amwalikum Bapak seueur artos teu aya artos teu ninggal kadinya Allah. Ya. Bade seueur check out wios Pak. Bu. Wios. Wios nya kan? Wios. Pilih pas pengawasan tekengeng check out gitu kesimpulan teh. Wios Bu, itu hukumnya apa? Mubah. Boleh, Pak. Boleh. Tetapi Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati dan amal. Gitu. Kade, Pak? Amal. Puncak akhirnya adalah amal. Hati seseorang tidak bisa dilihat, tetapi amal itu bisa terlihat. Gitu. Makanya hati-hati Pak, sumping ke Masjid Al Kausar teh kade yuraun. Gitu. 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 Kade Pak, jadi yuraun. Eta teh satu bentuk bahwa itu dalam kajian tauhid syirkul asghar. Syirik kecil. Bapak teh tos ngadoakeun Allah. Gitu. Yuraun. Tinggal ayatna wailunnya. Gitu wail teh ditafsirkan neraka, wail teh ditafsirkan cara harfiah celaka. Hari celaka ka surga tuh Pak. Itu nu cilaka mah sabab paripolah nyalira teu disertai dengan akal yang ada ilmunya, hati yang ada ilmunya, amal dengan ilmunya. Makanya Pak diajar teh nu lurus we, nu lurus Pak. Kade lurus bersih, guruna bersih,
urina bersih gitu Pak, hatinya bersih, hese nih gitu deh Pak, laras Pak, hese. Nah, itulah yang menjadi yang pertama adalah bersihkan dulu wadah ilmunya. Maka kumaha cara ngebersihkanna? Sata acan sholat subuh Pak targetkan zikir zikir istighfar mah 100 we Pak. Gitu. Sata acan Pak Yusuf Adan, Pak Iwan Adan 100 Pak. Gitu. Istighfar we Pak, lalaunan Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. So, ayeuna ieu anjing ya. Istighfar deui Pak. Astagfirullahaladzim. Wayahna Pak, targetkeun we 100. Nah, cek Nabi kitu tina hadis Nabi mah ngalanggungan dinten teh tidak lebih tidak beristighfar itu 100 kali. Tina surat At-Taubah 70 kali. Itu. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten tarik teuing. Manawi katampi ieu mah uih deui untuk cermin diri. Kada Pak, akhir-akhir dari kajian ilmu ini adalah akhlak. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.